mobilnya mungkin oleng atau apa, berarti kan ingatannya satu persatu tuh kayak puzzle itu. Oke, ini kembali lagi ke ingatan memori tadi ya. Kalau ingatannya kuat dan merekam kejadian itu bisa jadi yang namanya trauma kan menetap ya. Di suatu saat ada pemicunya, karena dia sudah ada potensinya ya. Ada pemicunya, dia akan timbul ya. Mungkin saat ini belum terlihat ya, karena dia masih bisa kita lihat dengan keceriaannya ya, kesehariannya ya. Kalau yang tampak yang hanya bisa kita lihat di medsos, pada saat dia termenung dan terucap kata mama itu tadi karena kerinduan yang teramat sangat ya, mungkin sekelebat atau itu tadi entah memang almarhumah mamanya menampakkan diri, kita yang orang awam nggak bisa melihat ya, atau dia teringat saja, atau dia pas melihat ada sosok wanita yang lewat dan itu sepintas mirip, kan kita juga nggak ngerti ya, kita kan hanya melihat dari medsos saja seperti itu. Nah kalau untuk traumanya ya itu tadi Mbak, untuk antisipasi kita lebih awal, untuk pengalihan ya, nanti kita lihat nih semakin dia dewasa ya, ada tidak verbal yang terucap ya. Oh ternyata dia ingat itu, tiba-tiba dia cerita mobilnya mungkin oleng atau apa, berarti kan ingatannya satu persatu tuh kayak puzzle gitu, yang sekarang belum ada, belum teringat nih gitu. Kalau trauma, kembali lagi, ini didikan ya, pembentukan ya. Saya ngaca ke diri saya deh ya, saya pernah kecelakaan itu, saya sudah usia lah ya. Istilahnya mungkin saya sudah 30 tahunan saat itu. Tanjakan, tapi itu tadi masih untung ya, kata wong Jawa nih ya, masih untung tidak nyampak ke kanan. Kalau nyampak ke kanan aku jadi polisi tedok tuh ya, dilindes dari pocoknya itu kan tanjakan gombel tuh ya. Masih untung aku tuh, masih untung pula tuh nyampe ke kiri. Tapi itu tadi ada bekat dijahit di sini ya. Terus di sini ada terkelupas, di sini keloid gitu ya. Memar-memar kayak KDRT di jalan, KDRT oleh aspal ya, ungu-ungu. Nah, trauma ada nggak? Ada. Tapi saya masih bisa untuk berkendara sepeda motor, masih mampu. Nah berarti kan tingkat trauma saya bisa teratasi tuh. Saya bisa mengatasi tingkat trauma saya. Nah tapi kalau ditanya, ya tapi masih enggak gitu. Ya masih, apa contohnya? Nah kalau tiba-tiba kita naik motor, tiba-tiba lampu rem motor depan itu nyala, saya tuh kaget. Walaupun saya tuh sigap sebenarnya, tapi karena itu kan saya tabrakan itu gara-gara ada mamas dua ini dari sini lambok langsung begini ya. Ini tetap di sini nih, padahal atas ini kan kosong. Jadi nah masih untungnya lagi Mbak, mamas dua ini wong itu gemu, jadi mantep lah di atas motor itu. Kalau tidak kan teplanteng galau kami berdua ini kan. Jadi dia ini kayak nahan saya dan saya tuh jatuhnya ke kiri itu. Hujan. Nah, jadi kan saya traumanya kan terhadap apa yang jadi objek, ya kan? Motor nih. Nah, kalau tingkat trauma seseorang itu lebih menguasai dirinya, dia nggak akan mau lagi untuk naik motor. Karena kekhawatirannya atau tingkat anxiety-nya tuh tinggi sekali. Nggak mau aku, tidak galak. Nah, sudah kalau udah nggak mau ya jangan dipaksa. Bahaya, kan kalau kita bilang coba dulu tidak apa-apa, jangan juga. Kalau dia sudah merasa tidak, ya sudah. Beda. Ini lebih ke tingkat anxiety-nya aja ya, terhadap apa yang sudah pernah. Kalau parno itu lebih ke, ya paranoid itu kan, kalau trauma ini kan sesuatu yang sudah pernah dia alami ya, sudah pernah gitu. Kalau paranoid kan lebih ke yang bayang-bayang aja gitu, jadi parno sendiri. Nah kan istilah kalimat kita ya, apa sih nak di parno kok udah kate, nah, kayak gitu kan. Tapi kalau tingkat trauma kan misal nih
kita pernah tenggelam di pantai ya, terus pada ini kejadian aja, terus teman lain nggak ngerti ya, pas di pantai jalan pelan ditarik sama temen, gelagapan. Itu bisa yang kayak keringat dingin, grobios, karena dia nggak cerita, ya kan? Sedangkan kalau kita di pantai kan lari segandengan ke air, ya kan? Nah itu, jadi memang kita perlu yang sebelum kita mau kemananya ditanyain, itu jadi pengalaman aja, karena trauma itu ada. Nah makanya untuk di apa ya istilahnya ya, bukan untuk dihilangkan, trauma kan nggak bisa dihilangkan, ingatan tajam, ingatan tuh melekat, semakin kita berusaha untuk melupakan tuh semakin lengket gitu, tapi paling tidak untuk berdamai nih ya. Bagi kita yang kayak saya pernah nabrak, pernah juga karena saya di lampu merah, pokoknya kejadiannya warna-warni aja hidup ini ya. Jadi yang harusnya ke kiri itu di posisi sini, ini kakak adik di sebelah saya. Giliran saya lurus, dianya begini. Kan saya nabrak. Untung saya enggak masuk got. Ada bapak beca. Situ nah, kena jadi. Tapi itu tadi tingkat traumanya. Saya masih. Tapi itu ya karena musibah saya jadi, waduh saya sudah ngerem kan. Kena. Nah jadi berdamai itu dalam artian kita masih mau dan memampukan diri untuk ya kayak tadi saya naik kendaraannya yang bikin saya jatuh, tapi karena saya bisa memampukan diri, sanggup, masih bisa, saya bisa, tapi lebih berhati-hati mungkin gitu. Tapi bagi orang lain, individu lain yang traumanya itu besar dan memang mungkin karakternya yang itu kembali ke kayak daya tahan ya enggak aku takut ya wes, ya udah kita pahami kalau oke, ini tingkat traumanya memang udah besar. Tapi masih mampu naik mobil ya, padahal kalau kita nalar sama baik tuh ya gitu. Tapi ternyata mungkin kalau naik motor kan aman nih ya. Kita di dalam, kalau naik motor kan senggolannya langsung gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.